Ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua kakinya seperti ini, it is you, the Savior of my soul, the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you, I feel so secure, 'cause you are my Redeemer. In you, I find my peace, and I'll give you all my praise. Who you are, make melodies in me, songs of joy and victory. I'm living in this place. I turn my heart to sing.
menyapa kita semua yang sudah hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mungkin belum bisa hadir dan mengikuti ibadah secara online. Biarlah hari ini kita semua dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau awali ibadah kita mulai dengan doa. Tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang baru yang Kau ciptakan, yang masih Kau berikan untuk boleh kami hidupi Tuhan. Dan di kesempatan ini kami umat-Mu bersatu hati Tuhan untuk datang beribadah. Menaikkan setiap pujian, menaikkan setiap sembah kami hanya untuk Engkau. Memberikan semua ucapan syukur kami Tuhan, karena kami merasakan kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau meninggikan Allah kami satu-satunya, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Sebab kasih Tuhan yang dinyatakan di atas kayu salib begitu mulia menebus hidup kita. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bersama-sama kita boleh bangkit berdiri, nyatakan kepada Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salib-Mu, salib-Mu, kemenanganku. Bilur-Mu, itu kesembuhanku, Sama-sama kita nyatakan salib-Mu, kemenanganku. Kami percaya Tuhan, Bilur-Mu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dengan segenap hati katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ini rasa syukur kami Tuhan.
siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur dan sukacita. Mari setiap kita bersukacita, kita puji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan
siap lebih lagi bersorak buat Tuhan kita? Amin. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak untuk Tuhan kami yang hebat, yang agung dan perkasa. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan saksikan ICF News. Shalom jemaat yang terkasih, puji Tuhan di bulan yang baru pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Sampai detik hari ini kita masih dapat berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Mari saudara kita saksikan apa saja update dan kegiatan gereja dalam sepekan. Pemuritan PMK Angkatan ke-7 akan kembali diadakan pada hari Jumat tanggal 8 September pukul 7 malam bertempat di SCM Geraha Mas. PMK merupakan kelas pengajaran dasar dalam pengenalan akan Tuhan di gereja kita. Anda akan mengalami pemulihan dan pembaharuan pola pikir dalam berjalan bersama Kristus. Segera daftarkan diri Anda ke call center gereja. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik." Mari jemaat bergabung di dalam pergaulan yang positif dan membangun. Kega di ibadah 1 Geraha Mas pukul 8 pagi sudah dimulai. Mari orang tua bawa anak-anak beribadah kepada Tuhan. Bagi yang ingin terlibat dalam pelayanan Kega, silakan hubungi pembina atau call center gereja. Tidak ada anak yang dilahirkan tanpa memiliki kemampuan. Di dalam otak manusia terdapat jutaan sel neuron. Semakin banyak sel neuron yang terhubung, maka semakin banyak juga kemampuan anak yang ditemukan. Semakin banyak anak mencoba suatu hal baru, semakin banyak juga sel neuron terhubung satu dengan yang lainnya. Saat ini, Indonesia hadir untuk menyediakan lebih dari 20 jenis kursus untuk membantu setiap anak menemukan potensi dan mempertajam kemampuan mereka. Mari bergabunglah dengan Indonesia, dengan partner dan tenaga kerja yang profesional. Explore more, explore Indonesia, explore kids potensial. Mari menyembah bersama serta berdoa bagi setiap permohonan doa yang disampaikan jemaat dalam sepakat berdoa. Diadakan setiap Selasa malam pukul 8 dan Jumat siang pukul 12. Untuk link Zoom silahkan chat ke call center gereja. Untuk mengetahui update seputar kegiatan gereja, silakan like, komen, dan subscribe YouTube channel serta follow Instagram dan Facebook gereja. Jemaat dapat memberikan persembahan dan berpuluhan dengan cara melalui amplop persembahan dan memasukkannya ke kotak yang telah tersedia, transfer ke rekening BCA di nomor 8335164888 atas nama Gereja Penyebaran Injil, atau scan QR Code berikut ini. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan sebagai ungkapan cinta kasih Anda kepada Tuhan. Butuh informasi pelayanan? Silakan hubungi call center gereja di nomor 0813 7886 7788. Saudara, tetaplah memilih untuk berespon benar di saat orang lain atau orang terdekat melukai hati kita. Karena itu adalah salah satu proses dalam menjalani kemerdekaan rohani yang Tuhan berikan. Sekian ICF News dalam minggu ini. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita melanjutkan, saya ingin bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Dengan sukacita kami ingin menyambut Anda. Apakah ada? Boleh lambaikan tangannya jika ada. Sejauh ini saya belum melihat ada tangan yang terangkat ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini hari ini Tuhan. Karena kami rindu untuk mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Bekerjalah Tuhan di tengah-tengah kami, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Lawat hati kami yang haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan.
Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Setiap kita yang percaya sama-sama bangkit berdiri dan katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
kami tidak mengerti cara-Mu. Tapi satu hal yang kami pegang Tuhan, ini iman kami, bahwa Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Engkau akan menjadikan semua indah pada waktu. Dan ini doa kami Tuhan, walaupun hari ini ada doa-doa kami yang belum dijawab. Ada permasalahan, tantangan kehidupan kami yang belum selesai. Tapi hari ini kami mau katakan kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang mengerti. Kami punya Allah yang peduli akan hidup kami. Dan kami mau katakan, kami tahu Kau mendengar setiap doa kami. Kau mendengar setiap seruan doa kami, setiap tangisan air mata kami Tuhan, Kau mendengar. Mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu Allahku. Sekali lagi nyanyikan lagu ini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dia tahu dengan cara Dia memperhatikan hidup di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus kan menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu yang membuat kami hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Oh, karena salib-Mu Tuhan, aku hidup, Karena salib-Mu aku menang. Haleluya, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara boleh duduk. Hari ini kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Dan tentu saja ini bukan roti atau anggur biasa yang saudara bisa makan seperti saudara makan makanan yang lain. Ini perlu pengertian. Ini perlu iman. Agar roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus
sungguh-sungguh mendatangkan kuasa dalam hidup saudara. Engkau akan memiliki damai sejahtera. Engkau akan memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Engkau akan memiliki kemampuan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh menghayati bahwa inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena itu siapkan hati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan pengakuan saudara karena salib Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu salib-Mu. Mari kita bangkit berdiri katakan karena salib-Mu. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan. Aku diberi kemenangan. Engkau yang berkuasa. Dengarkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita telah meninggalkan bulan Agustus 2023 dan sekarang kita menjalani bulan September 2023. Tidak ada yang akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita di bulan ini. Karena itu saudara perlu anugerah Tuhan, perlu kekuatan daripada Tuhan. Amin. Nah saudara kekal dalam nama Tuhan, setiap kali engkau terima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus, maukah saudara menerimanya, memakannya, meminumnya dengan satu keyakinan, kuasa Tuhan bersama dengan saudara. Angkat roti di tangan saudara, dengarkan firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti di tanganmu yang adalah tubuh Kristus telah terpecah untuk dosa-dosa saudara? Kalau gitu mari kita makan dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Angkat anggur di tangan saudara. Dan dengarkan firman Tuhan. Di ayat yang ke-25 dikatakan, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Inilah darah Yesus yang telah tercurah buat dosa saudara dan saya. Dengan meminum anggur yang adalah darah Yesus ini, maka segala dosa dan pelanggaran kita sudah diperdamaikan. Tidak ada lagi penghalang. Engkau dapat bersekutu dengan Tuhan karena darah Yesus telah membayar semuanya. Firman Tuhan berkata, kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Karena itu, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Aku bersyukur. Hanya Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan, mengubah hidup kami, memberikan segalanya. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Oh, haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Oh haleluya, kekuatan Tuhan mengalir, kesembuhan daripada Tuhan dinyatakan, kemenangan daripada Tuhan dinyatakan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi katakan, karena salib-Mu, aku hidup. Karena salib-Mu, aku menang. Haleluya, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi, karena salib-Mu, oh Tuhan, aku menang. Haleluya, berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Inilah hukum terutama dalam hidup kami sebagai orang percaya. Kasih-Mu telah Engkau nyatakan pada waktu Engkau mengorbankan diri-Mu. Salib-Mu Tuhan adalah lambang kasih. Kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kasih kepada sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu mentaati, mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Dan juga kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang langkah-langkah perjalanan kita. Langkah maju dalam perjalanan kita sebagai murid Kristus. Amin. Makanya judul khotbahnya agak unik ya. 7 langkah maju, PMK. Apa itu PMK?
perjalanan murid Kristus. Saudara perlu tahu sebagai jemaat kenapa kelas pemuritan kita namanya PMK. Perjalanan murid Kristus. Karena ada pengertian yang Tuhan berikan kepada saya bahwa hidup kekristenan selama kita di dunia ini itu seperti sebuah perjalanan. Setelah saudara terima Yesus, saudara masih harus menjalani hidup ini kan? Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, tidak selamanya selalu mulus seperti jalan tol. Ada kalanya perjalanan kita mendaki begitu rupa dan begitu melelahkan. Ada kalanya perjalanan kita menurun, curam, begitu menakutkan. Ada kalanya di jalan kita berjalan, kita harus menemui kerikil-kerikil tajam yang harus kita injak. Ada kalanya juga mungkin ada batu besar yang menghalangi perjalanan kita. Tetapi apapun persoalan, masalah, rintangan yang kita hadapi dalam perjalanan, kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh menyerah. Apalagi melangkah mundur, kembali ke belakang. Tidak boleh. Kita harus terus bergerak maju, amin. Mungkin kadang-kadang kita lelah. Apakah ada di antara saudara yang dalam hidup ini, perjalanan hidup saudara, saudara rasakan seperti ada kelelahan. Aku kayaknya lelah menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini. Nah, saudaraku, saya tidak katakan itu normal atau wajar. Tetapi kalau itu terjadi dalam hidup saudara, mungkin engkau perlu beristirahat sebentar dalam kelelahanmu. Kau perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, minta anugerah kekuatan daripada Tuhan. Dan kemudian setelah itu, ayo jalan lagi, melangkah lagi. Amin. Jangan pernah berhenti. Karena apa? Karena di ujung dari perjalanan kita akan melihat Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang luar biasa. Yaitu kita akan mengalami keserupaan dengan Kristus. Tetapi kan kalau kita tidak mengerti langkah demi langkah atau prosesnya tahap demi tahap, dengar kata menjadi serupa dengan Kristus sepertinya kayak tidak masuk akal. Seperti kayak mustahil. Nggak mungkin lah Pak Nathan. Yesus itu kan Tuhan. Saya ini siapa? Kira-kira begitu ya. Karena itulah Tuhan beri pewahyuan. Saya tidak dengar khotbah ini dari orang lain. Saya tidak membaca buku. Tapi saya merenungkan langkah-langkah perjalanan kita untuk sampai kepada tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Karena itu hari ini kita dengar khotbah ini, yaitu 7 langkah maju dalam perjalanan kita menjadi murid Kristus. Amin. Saudara yang sudah percaya Tuhan, engkau otomatis statusmu, identitasmu menjadi murid Kristus, pengikut Kristus. Karena itu, ya sekaligus saya mengumumkan lebih lanjut, tanggal 8 September kita akan memulai kelas pemuritan PMK, Perjalanan Murid Kristus. Buat saudara yang belum pernah, ayo saya ajak kita sama-sama untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang memulihkan kita, yang membawa kita kepada tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Dan bukan kebetulan, angkatan yang ke-7 ini luar biasa. Ya, Tuhan kirim hambanya Pak Sumarno Kosasi untuk melayani kita di sesi yang pertama dalam perjalanan murid Kristus. Karena itu saya nantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara yang belum pernah ikut. Atau kalau saudara pernah ikut, boleh ikut lagi. Dan juga apalagi kalau saudara ingin jadi pembina atau pemurid, membimbing jiwa baru, ajak teman saudara, keluarga saudara, dan saudara dampingi mereka sampai mereka dipulihkan. Wow, itu lebih bagus lagi ya. Jangan lupa jam 7 hari Jumat 8 September di Geraha Mas.
Oke, mari kita mulai. 7 langkah maju dalam perjalanan kita sebagai murid Kristus. Yang pertama dengan cepat saya bacakan, langkah awal kita adalah pertobatan. Pertobatan artinya apa? Suatu keputusan untuk mengaku dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mengasihi setiap orang, tapi respon kita untuk memilih, mengakui, mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu yang menentukan apakah kita masuk dalam pertobatan dan menerima hidup yang kekal. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 10 ayat 9-10, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Satu-satunya tiket yang menghantar kita untuk pindah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru adalah percaya dengan hati kita, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan saya percaya semua yang ada di ruangan ini telah melewati fase ini. Saudara sudah percaya kepada Yesus. Kita langsung masuk kepada fase yang kedua, langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah saudara harus mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Ada banyak orang sudah percaya Yesus, tapi ternyata belum sembuh. Apanya yang belum sembuh? Hatinya belum sembuh. Ada duri yang masih menancap, menjadi satu penyakit yang terus mengganggu hidupnya. Setiap kali teringat, setiap kali dia memikirkan hal itu, atau setiap kali dia mungkin berjumpa dengan orang yang melukai hatinya, hatinya kembali terluka. Dan ketika luka itu tidak sembuh, saudaraku, maka saudara tidak akan mengalami kehidupan yang baru dan maksimal. Ya, saya kasih ilustrasi yang real, yang nyata. Beberapa minggu yang lalu, istri saya sedang bersihkan tempat tidur menggunakan sapu lidi. Kemudian tanpa sengaja ada lidi yang masuk ke telapak tangannya. Waduh, dia langsung merasa kesakitan dan minta tolong saya. Tolong supaya diambil duri ataupun lidi yang masuk ke telapak tangannya. Saudara kan tahu kami umurnya tidak berbeda jauh. Jadi mata kita sama-sama udah kurang melihat dengan jelas ya. Waktu saya pakai apa ini? Pakai apa? Oh, pakai peniti. Pakai peniti saya korek-korek. Kelihatannya sudah keluar lidinya. Dia bilang, oh sudah keluar, itu tinggal darahnya aja, sedikit ya. Tahu-tahu istri saya masih merasa, kok masih sakit ya? Kok nggak enak ya? Terus kemudian sorenya dia minta tolong anaknya, Tami, untuk ambil itu lidi yang masih tertinggal di telapak tangannya. Dan ternyata benar, saudaraku. Lidi itu masih tertinggal beberapa mili, sedikit aja, tapi sakitnya bukan main. Ketika lidi itu berhasil dicabut, dia kasih tahu sama saya, nih buktinya nih, tadi belum selesai, ini sekarang sudah. Nah, jadi saya dapat hikmat, dapat pewahyuan dari Tuhan. Begitulah hidup kita. Kalau duri kepahitan, duri kebencian, duri sakit hati, duri kemarahan belum tercabut dari hatimu, kemanapun engkau pergi, serajin apapun engkau ibadah, ada luka yang belum sembuh. Kalau itu tidak dicabut, itu akan infeksi. Itu akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Makanya tidak heran, orang bisa percaya Tuhan, tapi kok hidupnya nggak berubah. Kenapa? Ada luka yang belum sembuh. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk bisa sembuh? Ternyata Tuhan bilang dalam Yakobus 5 ayat 16, di situ dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Hendaklah engkau saling terbuka. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan, awal dari kesembuhan. Tentu saja terbuka kepada orang yang dapat dipercaya. Jangan terbuka
Sembarangan nanti malah jadi gosip, malah jadi omongan yang negatif. Terbukalah, mengakulah kepada orang yang dapat dipercaya. Tujuannya apa? Karena kesembuhan terjadi ketika kita jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang yang kita percayai. Nah, sama seperti kalau saudara sakit, datang ke dokter, kemudian saudara berkata, dokter, aku sakit nih. Dokter bilang, apa sakitnya? Terus saudara bilang sama dokter, kamu kan yang dokter. Kamulah yang kasih tahu saya sakitnya apa. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Ya nggak bisa. Saudara harusnya terbuka sama dokter. Dokter, aku susah tidur belakangan ini. Dokter, tanganku sering kesemutan. Ya, dokter, leher belakangku sering terasa kaku. Nah, dokter baru menurut pengalamannya, dokter kira-kira, oh jangan-jangan nih kolesterolnya tinggi. Dokter bisa menganalisa, bisa membuatkan resep, menentukan obatnya berdasarkan pengakuan saudara, kejujuran saudara, apa yang saudara rasakan. Sama di dalam Tuhan. Kalau ada dosa yang tidak kita akui, yang kita tidak terbuka, kita nggak bisa sembuh. Saudara berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, saudara pasti diampuni oleh Tuhan. Tapi sembuh atau tidak, belum tentu. Kenapa? Meskipun dosamu sudah diampuni, saudara tidak punya akuntabilitas, tidak punya pertanggungjawaban untuk berhenti dari dosamu. Karena itu muncul ayat Yakobus 5 ayat 16 ini, tujuannya adalah supaya kita setelah kita mengakui, supaya kita terbuka, kita punya akuntabilitas, punya pertanggungjawaban untuk berhenti dari dosa yang sudah kita akui. Biarkan duri itu tercabut. Kalau kita nggak suka sama orang, dendam, kepahitan, ada kemarahan yang tersimpan, biarkan duri itu tercabut dari hidup saudara, dari perasaan saudara, dari pikiran saudara, supaya engkau sembuh. Amin. Kalau orang nggak sembuh, saudaraku, kelihatannya di luar baik-baik aja, sehat-sehat aja, padahal di dalamnya luka. Nah, itu yang disebut dengan istilah amsyong. Di luar kelihatannya baik-baik, padahal di dalam luka, infeksi, bahaya. Nah, setelah saudara saling mengaku dosa dan saling mendoakan, kemudian saudara sembuh, maka ayat yang berkata di dalam Yesaya 11 ayat 19 ini akan digenapi. Tuhan bilang, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Dan juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang apa? Hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Betul nggak? Penting nggak menurut saudara punya hati yang taat? Punya roh yang baru, hati yang baru. Penting kan? Penting, karena itu ayo kita awali dengan apa? Keterbukaan. Terbuka kepada orang yang dapat dipercaya. Jangan terbuka sembarangan. Coba engkau sembuh. Jangan seperti, gimana Pak? Gimana Bu? Oh baik, everything is okay. Tapi sebetulnya di dalam hancur-hancuran. Enggak enak loh hidup kayak gitu. Serius. Orang pikir kita baik-baik saja, kita bisa senyum-senyum, kita bisa penampilan. Tapi sebenarnya di dalam kita rusak, di dalam kita hancur. Yang ketiga, kalau saudara sudah sembuh dari luka batin, dari kehancuran, kerusakan di dalam hati saudara, maka mulailah saudara, maka mulailah saudara masuk dalam fase peremukan ego. Apa itu peremukan ego? Peremukan ego itu saudara, hancurkan kesombongan kita. Hancurkan gengsi kita. Hancurkan harga diri kita. Hancurkan perasaan mau menang sendiri, benar sendiri. Itu ego. Ego itu begini. Ego itu seperti kayak nafsu jahat.
yang penting aku senang. Orang lain jadi korban, aku nggak pikirin. Orang Jakarta bilang, emang gue pikirin. Yang penting gue happy. Nah itu ego. Berbalik dengan kasih. Kalau kasih itu meskipun harus mengorbankan diri kita, yang penting kita bisa menyenangkan orang yang kita kasihi. Itu kasih. Seperti Yesus, meskipun harus mengorbankan nyawanya, menderita, yang penting manusia diselamatkan. Itu kasih. Karena itu ada ayat yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan menerima hidup yang kekal. Itu kasih. Tapi kalau ego sebaliknya, ya kan? Ya peduli amat sama orang lain. Yang penting aku happy, yang penting aku senang. Nah, yang seperti itu harus diremukkan. Kalau itu tidak dihancurkan saudaraku, maka harum Kristus, sifat-sifat Kristus tidak akan pernah tercium dari hidup kita. Musuh atau penghalang pertumbuhan rohani seseorang adalah egonya, kesombongannya, harga dirinya. Dan keharuman karakter Kristus tidak akan pernah tercium tanpa peremukan ego. Ya kan? Saudara ingat baik-baik bahwa orang kalau selalu merasa benar, selalu dia yang paling pintar, selalu dia yang paling hebat, anggap remeh orang lain, anggap enteng orang lain, nggak akan sifat Kristus terlihat dari hidupnya. Kita nggak usah ingat seseorang ya, kita ukur diri kita sendiri. Jangan dalam hati, ini cocok nih buat suami gue nih. Ini cocok nih buat istriku nih, jangan ya. Telan firman Tuhan ini terima untuk diri kita sendiri. Termasuk saya yang menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang ego saya kuat sama istri saya. Dan itu harus terus menerus dihancurkan, diremukkan. Satu kali ada seorang perempuan yang ingin menyampaikan ucapan syukur dan terima kasihnya kepada Tuhan Yesus. Perempuan ini hampir dirajam dengan batu, dihukum dengan lemparan batu sampai mati karena kedapatan berbuat zina. Ketemu Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang melempar perempuan ini sampai dia mati. Dialah yang duluan melempar dengan batu. Tapi ternyata nggak ada orang yang berani melempar karena semua orang telah berbuat dosa. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang sama perempuan ini, hai perempuan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada pengampunan yang Tuhan berikan. Ada kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu wanita ini sangat berterima kasih sama Tuhan Yesus. Dan satu kali dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia membawa satu botol minyak wangi namanya narwastu. Minyak wangi yang sangat mahal ditulis oleh Alkitab. Minyak wangi ini tidak seperti sekarang ya. Kita pakai semprot-semprot kemudian simpan sisanya nanti pakai lagi. Tidak. Pada zaman itu minyak wangi ditaruh di buli-buli pualam. Botol yang dari batu yang kalau mau dipakai harus dipecahkan. Hanya bisa satu kali pecahkan. Dan biasanya wanita pada zaman itu simpan itu untuk hari pernikahannya ketika dia mempersembahkan dirinya kepada sang suami. Tapi hari itu perempuan ini membawa minyak wangi yang mahal ini datang kepada Tuhan Yesus dan ingin memberikan kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi saudaraku? Baca firman Tuhan ini. Markus 14 ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah itu apa diapakan? Dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Tuhan Yesus. Semahal apapun minyak wangi itu, kalau tidak dipecahkan leher buli-bulinya, maka minyak wangi itu tidak akan pernah tercium harumnya. Karena tetap tersimpan di dalam buli-buli pualam itu. Saudara tahu maknanya apa?
sehebat-hebatnya kita, sepinter-pinternya kita, kalau ego kita tidak diremukkan, tidak dipecahkan, ego masih menguasai, selalu mau menang sendiri, tidak mau mengalah, kemarahan dipuaskan sedemikian rupa, nggak akan tercium bau harum Kristus dari tubuhmu, dari hidupmu. Orang akan berkata, sama aja lu kayaknya dari dulu udah puluhan tahun jadi orang Kristen, sama aja kelakuan lu, nggak ada berubah. Nah, kenapa? Karena kita tidak bersedia meremukkan ego kita. Peremukan ego adalah langkah penting dalam kehidupan orang percaya. Amin. Jangan pernah merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Ayo hancurkan kesombongan kita, hancurkan ego kita. Supaya Kristus, karakternya, sifatnya, keharumannya tercium melalui hidup kita. Yang keempat, ini penting ya. Dalam hidup ini mengikut Tuhan, ada yang namanya manusia lama, ada yang namanya manusia baru. Tuhan bilang, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Apa itu menanggalkan manusia lama? Melepaskan sifat-sifat jahat, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat dan menguasai hidup kita. Kalaupun dulu kita anggap benar, kalaupun dulu kita anggap itu menyenangkan, setelah kita di dalam Tuhan, maka kita harus menanggalkan semua itu. Kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, lepaskan itu. Kenapa? Karena dosa adalah sebuah penyimpangan. Dalam bahasa aslinya disebut hamartia. Hamartia itu menyimpang atau meleset dari sasaran. Terkadang ada penyimpangan yang tidak terasa. Kalau orang setir mobil, lagi lurus-lurus di jalan tol, tiba-tiba dia ngantuk berat. Awal-awal menyimpangnya mungkin gak terlalu terasa. Tapi lama-lama setelah ngantuk begitu menguasai, tiba-tiba menyimpang, bam, nabrak pohon atau nabrak tiang. Dosa tuh terkadang seperti itu saudaraku. Secara halus dibawa pelan-pelan. Sampai kita tidak sadar kita sudah jauh dari sasaran. Saudara tahu kalau kita naik pesawat, ada istilah autopilot. Autopilot itu adalah di mana pesawat bergerak menurut GPS yang sudah diatur sedemikian rupa. Kalau kita dari Batam ke Jakarta, ya, dari Hang Nadim ke Soekarno-Hatta sudah diatur sedemikian rupa sehingga pesawat itu sampai di tujuan dengan tepat. Kenapa? Karena mengikuti GPS yang sudah ditentukan. Nah, sedikit saja mulai keluar dari alur GPS yang sudah ditentukan, pesawat itu nggak sampai di Jakarta. Nah, kadang-kadang dalam hidup ini saudaraku, kita yang sudah di dalam Tuhan, ya, kita tidak sadar. Pelan-pelan kita belok lagi ke manusia lama kita. Pelan-pelan kita belok lagi kepada hidup kita yang lama. Kita nggak sadar. Nah, karena itu saudaraku, kita harus selalu ingat, dosa adalah sebuah penyimpangan. Ya, di Pria Sejati diajarkan, dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Kadang orang meringankan. Misalnya ya, zaman dulu perempuan yang menjual diri disebut pelacur. Pelacur itu kan dengernya aja, wih, ngeri banget, serem banget. Terus orang pakai istilah yang lebih halus, wanita tuna susila, WTS. Ini juga masih agak sedikit nggak enak sebutnya. Dan sekarang diperhalus sedemikian rupa, disingkat menjadi PSK. Artinya pekerja seks komersial. Supaya apa? Kedengarannya wajar. Wajar dong, dia kan kerja. Habis kerja dibayar. Nah, saudara-saudaraku, dosa tetap dosa. Kamu pakai nama pelacur atau pakai nama PSK, tetap saja itu dosa. Saya tidak menghakimi orang-orang yang
Mungkin pernah ada di sana. Atau mungkin pernah jadi pelanggannya juga. Saya tidak menghakimi. Tapi ingat prinsip Tuhan Yesus. Yesus mengasihi orang berdosa, tapi tidak kompromi terhadap dosa. Kita mengasihi orangnya, tapi kita harus benci kepada perbuatannya. Betul nggak? Karena itu saudara-saudaraku, jangan kita lupa, dosa itu terkadang membawa kita sedikit-sedikit, tapi akhirnya kita tersesat. Ya, dalam bahasa Tionghoa ada istilah, cepai-cepai bau cenila. Jangan terlalu sok lah, jangan terlalu fanatik lah, sekali-sekali tak apalah. Sekali-sekali, lama-lama jadi biasa. Saudara tahu ya, kalau yang namanya perilaku penyimpangan LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Ini kan dari zaman purbakala sudah satu kekejian di mata Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab tentang Lot, satu kota yang bernama Sodom dan Gomora, itu di bumi hanguskan oleh hujan api karena perilaku seksual yang menyimpang. Tapi dunia ini mencoba menyesatkan dengan cara yang halus. Saudara tahu sekarang LGBT itu dalam istilah psikologi, dalam istilah kejiwaan, ilmu psikologi, dikatakan perilaku mereka itu hanyalah disorientasi seksual. Gak apa-apa kok itu, cuma penyimpang dikit aja. Disorientasi seksual yang harusnya laki-laki dengan perempuan, ini laki-laki dengan pria. Perempuan dengan wanita. Terus diterima. Bahkan dijamin dengan undang-undang. Di beberapa negara yang modern, seperti saya pendeta, kalau tidak mau menikahkan pasangan sejenis, bisa dilaporkan sayanya karena apa? Melanggar hak asasi manusia. Ngeri nggak? Apa yang dulu memang Tuhan bilang nggak boleh, Tuhan menjadikan hanya ada 2 jenis. Clear ini, laki-laki dan perempuan. Sekarang ada tambahan jenis kelamin other. Dulu kan hanya male dan female, sekarang ada others. Jangan-jangan toilet pun nanti ada 3 jenis. Maaf ya, maaf. Saya sekali lagi tidak membenci untuk orang-orang yang seperti ini. Saya mengasihi, saya mendoakan. Kita harus terima orangnya, tapi dosa bukan sekedar masalah. Alasan apapun, kadang-kadang ada hal-hal yang bisa dimaklumi, tapi tidak bisa dibenarkan. Kenapa kamu begini? Ya habis pasangan saya begini, pasangan saya begitu. Oh kita maklum, oh maklum. Gak heran kamu seperti ini sekarang. Tapi itu tidak membenarkan seseorang yang melakukan kesalahan. Dosa adalah dosa. Karena itu tanggalkan manusia lama. Alkitab berkata, Efesus 4 ayat 21-22, kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Tuhan, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan, ya, yang menemui kebinasannya oleh nafsu yang menyesatkan. Karena itu semua kita dibaptis di sini, diselam, tidak dipercik. Kenapa? Karena arti baptisan adalah mati bersama Kristus. Gak ada orang dikubur separuh-separuh. Ujung kaki sampai ujung rambut semuanya harus ada di dalam tanah. Artinya sudah mati. Supaya dia gak bergerak lagi. Supaya dia gak bangkit lagi. Dikubur semuanya. Dan kemudian setelah ditenggelamkan, bangkit dari air. Itu artinya bangkit bersama Kristus dengan kehidupan yang baru. Menjadi manusia baru, lahir baru. Amin. Itu arti baptisan.
Supaya manusia yang lamanya jangan bangkit lagi. Tapi banyak kita masih mau coba-coba. Padahal sudah dikubur. Nah, padahal di dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini, saudaraku. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta apa? Kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang diapakan? Terus menerus diperbaharui. Sudah jadi manusia baru tapi harus terus menerus diperbaharui. Direstorasi. Menjadi manusia baru. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Khaliknya itu adalah penciptanya. Menurut gambar, menurut image pencipta kita. Yaitu Tuhan Kristus, Yesus Kristus. Amin. Udah jelas kok. Blueprintnya udah jelas. Contohnya udah jelas. Patokannya udah jelas. Keserupaan dengan Kristus. Tapi banyak orang, saudaraku, masih senang dengan kotoran. Maaf ya kalau saya agak sedikit keras, tapi ini penting. Kadang-kadang obat yang manjur itu terasa pahit tapi menyembuhkan. Ya, coba saudara minum obat sinse, ramuan akar ini direbus, digodok, minum coba. Pahitnya minta ampun, tapi menyembuhkan. Nah, sama dengan firman Tuhan. Kadang-kadang telinga kita nggak enak dengarnya, tapi firman Tuhan menyembuhkan kita. Amin. Firman Tuhan bilang, kita harus tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru, terus-menerus diperbaharui. Jangan pernah kembali lagi kepada kotoran seperti titik-titik. Saya tulis. Jangan pernah kembali lagi kepada kotoran seperti titik-titik. Apa itu titik-titiknya? Titik-titiknya bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan dalam 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka, siapa itu mereka? Mereka yang coba-coba kembali kepada kotorannya. Mereka yang coba-coba kembali kepada manusia lamanya. Firman Tuhan berkata, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Yaitu apa? 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 Enggak enak kan? Nyebutnya aja enggak enak. Terlalu vulgar. Terlalu tajam. Saya juga nggak tahu kenapa Alkitab pakai bahasa yang seperti ini. Mungkin supaya kita tegas kali ya. Supaya kita tegas sama manusia lama kita. Supaya kita ambil keputusan, hey, kamu tuh bukan anjing. Kamu tuh bukan babi. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Udah tahu itu muntah, masih juga dijilat. Dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Udah tahu itu lumpur, udah tahu itu kotor. Tapi balik juga ke situ. Saya menyampaikan firman ini kepada saudara, sementara itu saya juga harus menanamkan ini dalam pikiran saya. Kadang manusia lama itu masih mau muncul dalam pikiran. Kadang dosa-dosa itu masih muncul dalam pikiran. Tapi ingat firman Tuhan ini dengan tegas berkata, kamu jangan seperti babi yang kembali ke muntahnya. Jangan seperti anjing yang kembali ke muntahnya, jangan seperti babi kembali kepada kekubangannya. Dan Rasul Paulus tegaskan dalam Filipi 3 ayat 8b. Oleh karena dialah, oleh karena Tuhanlah, aku telah melepaskan semuanya. Apa yang dilepaskan? Hidup yang lama. Dosa yang mengikat. Kemudian dikatakan apa? Dan aku menganggapnya apa? Sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Saya percaya di ruangan ini tidak ada satupun di antara kita ketika sampah sudah dibuang. Terus kemudian aku kangen kali sama sampahku ini. Aku mau korek-korek lah. Aku mau peluk-peluk, aku mau cium-cium sampahku ini. Oh sampahku. Ada yang seperti itu? Gak ada. Jangankan dicium-cium, dikorek-korek. Lihatnya pun udah jijik.
Ya kan? Misalnya istri saya masak-masak bekas kepala udang atau apa. Begitu masuk sampah. Aduh, kecium aja dolangan. Mam, pasang exhaust lah, bau kali ruangan semua. Nah, setelah itu dibuang keluar. Supaya cepat-cepat diambil sama tukang sampah. Karena itu sudah jadi sampah. Paulus menggambarkan untuk kita membuang manusia lama kita seperti itu. Anggap itu sebagai sampah. Jangan disayang-sayang lagi. Jangan dirindukan lagi. Biar yang lama berlalu. Siapa di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Amin. Jadi saudara-saudara kasih nama Tuhan. Semua kita lah termasuk saya punya masa lalu. Punya masa-masa kebodohan, dulu kita nggak ngerti kebenaran, hidup kita sembarangan, hidup kita hanya memuaskan nafsu, hidup kita hanya mementingkan ego, hidup kita banyak bikin kesalahan. Tapi kalau kita sudah tinggalkan itu, jangan dicium-cium lagi, jangan dirindukan lagi, tinggalkan semua itu, amin. Jangan kembali ke muntah, jangan kembali ke kubangan, tinggalkan semua itu. Hidup benar di hadapan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kasih karunia daripada Tuhan. Yang kelima, berubahlah di dalam pola pikir kita. Kata metanoia dalam bahasa aslinya itu adalah proses perubahan dalam pikiran. Kalau saudara pernah dengar istilah metamorfosa, dulu kita sekolah pernah dengar ya. Metamorfosa itu perubahan seekor ulat menjadi kupu-kupu. Ulat yang menjijikan, ulat yang bikin kita geli karena jijik. Tapi waktu dia berubah jadi kepompong dan kemudian berubah jadi kupu-kupu, begitu dia jadi kupu-kupu, yang tadinya menjijikan berubah, sekarang jadi indah. Kupu-kupu jadi indah, enak dilihat, enak dipandang. Itulah metanoia. Itulah perubahan di dalam hidup kita. Hidup kita yang tadinya menjijikkan, hidup kita yang tadinya menakutkan, berubah menjadi kehidupan yang disukai. Hidup kita yang dilihat orang. Hidup kita dicari orang. Hidup yang memberi inspirasi. Hidup yang menjadi teladan. Karenanya di PMK kita pakai moto apa? Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi. Ya, sama-sama ya dengan suara keras. 1, 2, 3. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi. Ya. Kalau nggak ada yang berubah, apa artinya? Sama aja. Kita ikut Tuhan itu sekali lagi melangkah maju. Jangan mundur ke belakang. Jangan diam di tempat. Oke, satu waktu kita lelah, istirahat sejenak. Minta anugerah Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Untuk kita berjalan lagi, melangkah lagi. Kalau sudah sampai di sini saudaraku, saya percaya hidup kita berubah. Cara kita berpikir, pola pikir kita berubah, maka keputusan kita juga pasti berbeda. Tindakan kita pasti berbeda. Kebiasaan kita pasti berbeda. Kalau semua sudah berubah, karakter kita pun juga berubah. Katakan amin. Nah, yang keenam. Mungkin saudara berpikir banyak banget poinnya, cuma 7. Kenapa saya pilih 7? 7 itu lambang kesempurnaan. Ya, kalau saudara pusing hafalinnya, sekarang kan jemaat jarang yang kebiasaan nyatet firman Tuhan. Minta aja sama multimedia, aku minta dong PowerPoint-nya. Saya kasih gratis buat saudara. Dan yang keenam adalah, langkah yang keenam, fokus hidup kita kepada kekekalan. Fokus hidup kita bukan hanya kepada kehidupan yang sementara, bukan hanya kepada dunia ini. Saya tidak katakan salah kita cari uang. Saya tidak katakan kita salah untuk cari pasangan. Saya tidak katakan kita salah untuk sukses di dunia ini. Tapi
yang Tuhan mau berikan kepada kita bukan cuma itu. 1 Korintus 15-19 berkata, kalau hanya dalam hidup ini saja, hidup di dunia ini saja, kita menaruh harapan kita kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Kenapa? Yang mau Tuhan sediakan itu jauh lebih daripada hidup yang sementara ini. Bukan cuma sekedar sukses dalam pekerjaan, bukan cuma sekedar sukses dalam bisnis, bukan cuma sekedar sukses di dalam apapun keadaan dunia ini. Tapi yang Tuhan mau sediakan kepada kita adalah kekekalan. Dan saudara harus terima kenyataan, hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Karena itu Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, semua yang kau perlukan di dunia ini. Kamu perlu apa? Perlu uang, perlu keluarga yang baik, perlu pendidikan. Tuhan bilang, aku akan tambahkan. Itu bonus. Tapi hal yang utama adalah cari kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Cari itu. Amin. Karena itu saya suka lagu lama yang berkata begini. Dekat padamu itu rinduku. Yang tahu lagunya mari nyanyi bersama saya. Oh, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Bawa sembahmu, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Kalimat terakhir dikatakan mengejar hadirmu, mengejar hadirat Tuhan. Kalau engkau punya Tuhan, kau punya segalanya. Kau bisa kehilangan apapun dalam dunia ini, tapi kalau engkau memiliki Tuhan, engkau pasti dapat menanggungnya. Amin. Kan itu dekat dengan Tuhan. Kejar dia, jangan kejar yang lain. Kejar, cari kerajaan Allah. Maka semuanya yang kau perlukan akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Cari yang tidak kekal. Yang kekal malah disepelekan. Yang kekal itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita karena Roh Kudus. Itu yang kita cari. Maka semua yang kita perlukan Tuhan akan tambahkan. Saya tidak berani mengatakan kalau saya tidak mengalaminya. Amin. Sekali lagi coba nyanyi pujian ini. Dekat padamu itu rinduku, oh, setiap kataku Tuhan, oh, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang kekal, yang abadi,
yang abadi, kini ku datang, amin, dan ku bawa hidupku, oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikan, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, amin, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Amin. Pulang dari ibadah ini, saudara kembali kepada kehidupan yang normal, kembali kepada kehidupan yang nyata, kembali kepada kehidupan yang sekuler. Tapi jangan lupa, yang kau kejar mulai hari ini adalah hadirat Tuhan, kerajaan Allah, kebenarannya, amin. Damai sejahteranya. Kalau engkau punya kebenaran, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kau bisa mengatasinya. Katakan amin. Nah, orang yang mengejar kehadiran Tuhan, fokus pada kekekalan, dia akan mengutamakan, dia akan mementingkan, dia akan mengejar kerajaan Allah. Dia akan menaruh perhatian kepada hal-hal yang membangun, yang mendewasakan manusia rohaninya. Hidup dalam komunitas yang sehat, setia melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Hidupnya sederhana saja, hidupnya secukupnya saja. Kalau dia diberikan lebih, dia akan gunakan kelebihan-kelebihan itu untuk kepentingan kerajaan Allah, kepentingan pekerjaan Tuhan, untuk memberkati orang lain. Amin. Pesan saya untuk semua kita jemaat. Kalau kamu punya gaya hidup sekarang, anggaplah kalau dihitung angka, gaya hidupnya 5. Pendapatanmu juga mungkin 6 atau 7. Suatu saat Tuhan berikan berkat melimpah. Pendapatanmu di atas 10 atau mungkin bisa sampai 20. Gaya hidupmu jangan dinaikkan. Gaya hidupmu tetap dijaga, sederhana saja, secukupnya saja. Bukankah itu yang Yesus ajarkan? Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Terus kelebihannya diapakan? Berarti Tuhan punya maksud kelebihanmu untuk Tuhan pakai buat memberkati orang lain. Amin? Amin? Loh, orang yang gak kenal Tuhan, pengusaha-pengusaha komputer, artis-artis terkenal yang gak kenal Tuhan, dia bisa gunakan kekayaannya untuk disumbangkan ke yayasan-yayasan sosial. Pernah dengar itu? Pernah baca itu? Seharusnya kita anak-anak Tuhan lebih mengerti prinsip itu. Kalau aku diberkati lebih, aku enggak hidup untuk diriku sendiri. Aku harus berbagi kepada orang lain. Amin. Itulah kehidupan yang fokus kepada kekekalan. Kalau fokusnya enggak pada kekekalan, mikirnya begini, enak aja, gua susah-susah kerja, gua susah-susah sukses, enak aja. Gitu pasti. Dan saya termasuk orang yang bergumul dengan hal ini. Ketika harus belajar memberi, harus belajar berbagi. Di otak saya selalu enak aja. Lu gak tahu gua dari dulu susahnya minta ampun. Sekarang udah berhasil, enak aja begitu. Nah, cukup lama saya bergumul dengan pola pikiran seperti itu. Tapi saudaraku, setelah saya menang, setelah saya mengerti bahwa fokus hidupku bukan hanya di dunia ini saja. Fokus hidupku ada pada kekekalan.
Apalagi setelah saya sembuh dari penyakit kanker. Apa sih yang mau kita banggakan? Apa sih yang mau kita pertahankan? Rumahmu sebagus apa? Mobilmu sebagus apa? Uangmu sebanyak apa? Kalau engkau dipanggil Tuhan, semua kita tinggalin. Karena itu, hiduplah secukupnya. Amin. Hiduplah sederhana. Tuhan berkati lebih. Gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, saudaraku. Maaf kalau waktunya agak lewat sedikit. Keserupaan dengan Kristus. Yang dimaksud keserupaan dengan Kristus ini puncak dari perjalanan. Puncak daripada langkah-langkah pengiringan kita kepada Tuhan sebagai murid Kristus. Bukanlah soal penampilan secara fisik. Keserupaan dengan Kristus adalah tentang respon, tentang karakter. Ayo kita lihat hidup yang kita jalani sekarang ini. Respon kita terhadap masalah, respon kita terhadap situasi, respon kita terhadap orang lain yang tidak benar. Apakah sudah serupa dengan Kristus? Pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, disiksa, dipukuli, diludahi, diejek, dicemooh. Apakah Yesus marah? Apakah Yesus meminta bantuan Bapa di surga supaya menghancurkan orang-orang yang melukai dia? Tidak. Yang keluar dari mulutnya adalah, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang keluar pengampunan. Di puncak daripada pengiringan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya respon yang benar terhadap situasi apapun. Amin. Dan saudaraku, diingatkan dalam 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ada di dalam Yesus, ia wajib, ia harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya tapi kan itu Tuhan, kita kan bukan Tuhan. Nah sekarang saudara terjawab pertanyaannya, kenapa kok Tuhan harus turun ke dunia hidup sebagai manusia biasa? Karena apa? Karena Tuhan buktikan bahwa manusia biasa, kalau dia dipimpin Roh Allah, kalau dia taat kepada Roh Kudus, dia bisa hidup benar meskipun situasi tidak benar, meskipun orang lain tidak benar. Dan Yesus Kristus telah membuktikan. Amin. Jadi kita nggak bisa pakai alasan, ya Pak, kita kan masih manusia biasa, kita kan masih hidup di dunia. Yesus juga hidup seperti manusia biasa, dia hidup di dunia. Hanya saja Alkitab katakan, dia memilih untuk tetap taat. Apa pilihan saudara dan saya hari ini? Mau tetap taat atau mau mengikuti keinginan kita sendiri? Filipi 3:10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan kepada Tuhan, mataku tertuju padamu. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku aku serahkan sepenuhnya. Ku serahkan padamu. Bimbinglah aku dengan kebenaran firman-Mu. Bimbing aku. Haleluya. Masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Untuk membesarkan. Ya. Kerajaan-Mu. Karena itu Tuhan kami mau mengikuti. Ku mau mengikuti semua kehendak-Mu ya Bapa.
kehendak-Mu ya Bapa. Dan aku mau selalu Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. menyenangkan hati-Mu. Buka mata kami Tuhan, biar kami hanya melihat kepada-Mu. Mataku, haleluya, tertuju pada. Katakan segenap hidupku, Segenap hidupku oh ku serahkan. ku serahkan padamu. Bimbing aku Bapa, Bimbing aku oh masuk rencana-Mu. untuk membesarkan Untuk membesarkan kerajaan-Mu kerajaan-Mu. dengan segenap hati. Katakan ya Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu Mau selalu menyenangkan hanya hati-Mu Bapa. Sekali lagi, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. kehendak-Mu ya Oh, ku mau selalu mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh merasakan bahwa tuntunan Tuhan membawa engkau kepada kehidupan yang maksimal sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan bagi setiap saudara, buka hatimu saat ini. Lihat kepada Tuhan. Rencana Tuhan indah. Kebenarannya menuntun setiap saudara. Hanya perlu satu keputusan, Tuhan aku mau Tuhan. Maka kasih karunia Allah turun atas hidupmu. Bukan karena kekuatanmu, tapi kasih karunia Allah mampukan engkau hidup seperti yang Tuhan mau. Sekali lagi, ku mau mengikuti kehendak-Mu. kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan oh, hati-Mu. Sekali lagi, dan saya minta Pak Devi pimpin dalam doa untuk akhir ibadah kita. Kehendak-Mu ya Bapa. Oh, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. 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 Bapak, terima kasih hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau terus mengajari kami Tuhan ya Bapak. Langkah-langkah maju untuk menjadi murid-Mu Tuhan ya Bapak. Untuk fokus kehidupan kami hanya pada kekekalan-Mu Tuhan ya Bapak.
yaitu menghasilkan Tuhan ya Bapa, buah-buah bagi kerajaan-Mu Tuhan ya Bapa. Sehingga Tuhan ya Bapa, kehidupan kami Tuhan ya Bapa, terus menjadi berkat-Mu Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu Pak Nathan yang telah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan ya Bapak keluarganya, dimanapun, kemanapun Pak Nathan melayani Tuhan ya Bapak. Ada kemuliaan-Mu Tuhan ya Bapak, ada hikmat-Mu, ada pengurapan-Mu Tuhan ya Bapak, terus menyertainya Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hari ini juga Tuhan kami sudah menyiapkan persembahan kami Tuhan ya Bapak. Baik Tuhan ya Bapak, kami mengembalikan persembahan perpuluhan maupun Tuhan persembahan khusus Tuhan ya Bapak. Engkau berkati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pulanglah dengan membawa Sekali lagi damai sorak-sorai bagi sejahtera. Allah yang setia dan benar.